Nah, di Accurate Light pun ada memiliki fitur cabang. Nah, jadi kalau kita lihat sini ada fitur cabang. Jadi, fitur cabang ini ada biayanya ya, yaitu 90.000 per cabang per bulan dan itu belum termasuk PPN 11%. Nah, seperti itu. Oke, jadi fitur cabang ini paling cocok digunakan apabila Anda memiliki lebih dari satu toko. Nah, misalnya Anda punya toko kalau di Jawa ya, misalnya punya toko di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan semuanya itu terhubung dalam satu database ini. Maka bisa Anda menggunakan fitur cabang. Ya, ini sangat baik. Nah, jadi dengan demikian masing-masing barang di setiap cabang bisa dibedakan. Nah, begitu. Dan untuk PIC atau pengguna bisa mengakses cabangnya masing-masing saja. Jadi tidak mengakses seluruh cabang secara bebas ya. Tentunya levelnya ya operator ya. Nah, maka dia bisa hanya bisa mengurus cabangnya saja. Jadi misalnya orang yang di Jakarta Barat ya hanya mengurus data di cabang Jakarta Barat saja, tidak mencampuri untuk urusan cabang yang lainnya. Nah, jadi kalau Anda klik setuju, maka ini akan diinstal di database Anda ya, misalnya kantor pusat. Nah, ini Anda bisa ubah ya, ubah misalnya Jakarta, kok ini Kupang ya. Nah, karena saya di Kupang, misalnya cabang Kupang. Oke, klik simpan. Nah, saya buat lagi misalnya ada satu kota lagi nama Soe ya. Nah, Soe berarti cabang Soe. Nah, ini saya tinggal klik tanda tambah. Nah, berarti ini cabang Soe. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, klik ya. Nah, jadi nanti sebenarnya urusan cabang ini paling enak kita kalau sudah masuk di Accurate Online ya. Nah, masuk di database Accurate Online ini urusannya jadi lebih gampang. Nah, ini jadi fitur-fitur cabang. Nah, tentunya fitur cabang ini akan mempengaruhi terhadap transaksi ya. Jadi misalnya saya melakukan penjualan transaksi ya. Nah, di sini akan terpengaruh ya cabangnya yang mana. Nah, ini penjualan untuk cabang yang mana. Nah, tentu seperti itu ya. Jadi dengan adanya cabang ini maka akan mempengaruhi semua transaksi baik penjualan, kemudian biaya. Nah, ini akan mempengaruhi cabang yang mana dan tentunya ada laporan per cabang ya. Nah, apakah di Accurate Light ini ada disediakan laporan cabangnya? Nah, ini ada namanya laba rugi. Nah, laba rugi juga bisa kita akses laba rugi per cabang. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Oke, jadi di sini nanti untuk cabangnya, nah kalau kita lihat kan ini semua cabang. Jadi kalau kita hanya pilih cabang Kupang, berarti kita hanya bisa melihat transaksi penjualan yang terjadi di cabang Kupang. Nah, seandainya di sini kita pilih cabang Soe, maka di sini kita hanya bisa melihat transaksi penjualan di cabang Soe saja ya. Kita lihat ya. Oke, ini cabang Soe. Nah, transaksinya belum ada. Nah, cabang Kupang transaksinya ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di dalam setiap modul ini cabang-cabangnya ya. Nah, misalnya pembelian. Nah, ini pembelian cabang yang mana? Nah, cabang Soe belum ada catatannya di cabang Soe. Tapi kalau cabang Kupang, nah ini sudah ada. Nah, seperti itu. Baik, jadi kita juga bisa menambahkan user per cabangnya ya. Jadi misalnya begini, saya ingin menambahkan user. Jadi klik di pengaturan lalu akses pengguna. Nah, akses pengguna ini saya tambahkan user yang baru. Nah, misalnya arnold@mauboi.com. Nah, bukan sebagai administrator. Jadi ini jangan dicentang ya. Nah, dimatikan centangannya. Nah, misalnya di bagian penjualan, pembelian, stok, biaya bisa merangkap semua atau misalnya hanya penjualan tetapi
cabangnya hanya di cabang SOE saja. Nah, seperti itu. Atau misalnya penjualan dengan biaya, merangkap 2 di cabang SOE. Nah, lalu simpan. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini artinya Arnold ini hanya bisa akses ke cabang SOE saja. Nah, dia tidak bisa akses ke cabang yang lain. Nah, misalnya saya buat lagi mauboy2015@gmail.com. Nah, ini saya hanya akses untuk bagian pembelian, bagian stok untuk cabang SOE saja. Nah, bisa seperti itu. Jadi, dia tidak bisa mengutak-atik atau mengetahui transaksi di cabang Kupang. Nah, begitu ya cara untuk menambahkan user per cabangnya. Nah, ini untuk fitur cabang. Nah, ada juga fitur proyek. Nah, ini fitur proyek ini fitur khusus ya. Ada 100.000 per bulan. Nah, ini belum termasuk PPN. Nah, jadi misalnya saya kasih nama proyek ya. Proyek A, contoh ya. Nah, saya buat ini proyek A mulai dari hari ini misalnya selesainya kapan. Nah, seperti itu. Nah, berlaku di cabang yang mana atau semua cabang. Nah, misalnya saya buat lagi proyek B. Nah, ini ada tagihannya. Tadi ada informasi tagihan. Nah, jadi misalnya saya tambahkan lagi proyek B. Nah, misalnya dari hari ini sampai kapan. Nah, tentunya proyek-proyek ini juga akan mempengaruhi transaksi kita ya. Nah, transaksi kita. Coba saya tes buat untuk penjualan. Nah, ini misalnya untuk penjualan di salah satu pelanggan ya. Nah, lihat lebih banyak. Nah, ini dia. Jadi, di sini sudah ada pilihan proyek. Nah, ini penjualan untuk cabang apa, proyek apa. Nah, seperti itu. Jadi, tentunya nanti akan ada laporan laba rugi per proyek juga. Nah, laporan laba rugi per cabang juga. Nah, seperti itu. Jadi, laporan laba rugi ini bisa kita lihat laporan laba rugi per proyek, laporan laba rugi per cabang, itu nanti akan bisa kelihatan kalau sudah ada transaksinya. Oke ya. Jadi, dengan demikian kita sudah mengenal ini seluruh menu-menu yang ada dalam Accurate Light ini. Nah, yang saya belum bahas ini adalah permintaan produk dengan stok opnam. Nah, kalau saya lihat di sini untuk permintaan produk sendiri sepertinya masih belum maksimal ini ya. Nah, jadi ini masih menunggu diproses, tetapi tidak ada tindakan selanjutnya untuk menjadi faktur. Jadi mungkin ini akan diupdate di versi selanjutnya atau update di versi aplikasi yang nanti dirilis ya. Nah, improvisasi lah istilahnya seperti itunya. Jadi untuk sementara untuk permintaan produk ini hanya ada ubah, hapus dengan tutup permanen saja. Jadi tidak ada kelanjutannya ya. Jadi tidak ada kelanjutan transaksi. Ini mau diapain nih ini permintaan produk nih. Nah, kemudian dengan stok opnam. Nah, stok opnam ini sebenarnya ini merupakan kelanjutan ya. Belum ada perintah stok opnam. Jadi harus dibuat perintah di Accurate Online baru dieksekusi di dalam Accurate Light ini nih. Nah, jadi kalau kita lihat, nah mau pilih perintah stok opnam ternyata tidak ada. Nah, untuk membuat perintah stok opnam itu harus di dalam Accurate Online ya. Jadi sepertinya ini belum maksimal juga untuk fitur stok opnam ini. Ya, di Accurate Light ini belum berguna lah ya dengan fitur permintaan produknya seperti itu. Oke ya, berarti sampai di sini praktis kita sudah bahas semua teknis yang di dalam Accurate Light, mulai dari pembuatan database, transaksi, laporan, ya, tips, trik lainnya.